Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha, mahasiswa program Doktor Sistem Informasi Universitas Diponegoro. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan model CRISDM atau model Cross Industry Standard Process for Data Mining yang akan diterapkan untuk memprediksi performa akademik dari siswa. Kualitas lulusan tentunya juga tidak dapat dipisahkan dengan performa siswa ketika menempuh pendidikan. Nah, selama ini banyak penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan performa atau kinerja akademik siswa ketika menempuh pendidikan. Tahapan yang pertama mengenai CRISDM, yakni Business Understanding dari studi kasus ini, yakni untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja siswa saat menempuh pendidikan. Selain itu, pada studi kasus ini juga akan menguji sejumlah algoritma machine learning untuk memprediksi kinerja siswa yang nantinya akan dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama L atau low untuk siswa yang mendapatkan persentase gagal, kemudian M atau middle untuk siswa yang mendapatkan nilai kelulusan rendah, dan H atau high untuk siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian tahapan yang kedua untuk CRISDM yakni data understanding. Data yang dipergunakan saat ini terdiri dari 479 data performa akademik siswa yang terbagi dari 16 fitur dan 1 kelas. Kemudian tahapan yang dilaksanakan ini adalah nanti eksplorasi data dengan menggunakan Google Colab untuk memahami isian data dan kolom pada dataset yang ada. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar fitur pada dataset. Untuk selanjutnya kita menerapkan dataset tadi di dalam Google Colab. Nah, untuk memprediksi performa akademik dari siswa. Nah, yang pertama kita baca data dulu, baca yang kita load datanya tadi, kita jalankan. Kemudian di sini sudah tampil fitur-fitur dari dataset tadi. Kemudian ini data tile-nya. Kemudian ini fill dari dataset tadi. Ada 16 fitur dan 1 kelas. Nah, untuk yang pertama menyiapkan data visualisasi. Nah, tujuan dari bagian ini yakni untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk data dan melihat apakah dalam mengidentifikasi data-data nanti ada beberapa outlier. Nah, kemudian juga untuk mengetahui data-data yang redundan. Pada bagian preliminary data visualisasi ini ditampilkan visualisasi data dari berbagai macam klasifikasi. Yang pertama ini dari pembagian 3 kelas. Jadi data dikelompokkan menjadi 3 kelas, L, M, dan H atau high. Kemudian dari klasifikasi gendernya, male dan female, kemudian klasifikasi gender dan kelasnya. Jadi ini male, female, kemudian low, middle, dan high. Visualisasi selanjutnya terlihat bahwa di grade 5 ini tidak ada siswa yang lulus dengan kelas middle dan kelas high, hanya ditampilkan siswa dengan klasifikasi L atau gagal. Kemudian di grade 9 ini terlihat juga bahwa tidak ada siswa yang memiliki kelas tinggi atau H. Nah, ini mungkin bisa kita nilai sebagai outlier. Selanjutnya kita tampilkan data dari grade 5 tadi, apakah benar hanya kelasnya hanya terdiri dari low. Nah, ini terlihat kelasnya memang low semua. Kemudian untuk G9 tadi disampaikan di visualisasi bahwa tidak ada kelas H. Nah, di sini kita lihat kelasnya hanya L dan M saja. Tahapan selanjutnya dalam CRISDM adalah
data preparation. Nah, di sini kita mencoba merubah dari menjadi skala numerik untuk beberapa data seperti grade ID, nanti dirubah menjadi angka. Jadi grade 1 nanti dinilai 1, 2 seperti ini. Kemudian untuk kelas L atau low kita berikan nilai min 1, kemudian kelas M diberikan nilai 0 dan H diberikan nilai 1. Nah, ini kita rubah jadi beberapa termasuk skala juga kita rubah menjadi skala numerik. Kemudian ini disampaikan bahwa salah satu metode untuk menangani data kategorikal adalah mengubah bidang menjadi variabel dummy. Dalam contoh kasus ini adalah fitur nationality. Dan di sini terdiri dari 16 nilai yang mungkin dikonversi ke dalam angka. Selanjutnya masuk ke modeling, yakni penerapan algoritma. Algoritma yang pertama adalah perceptron classifier. Nah, di sini kemudian algoritma yang kedua adalah support vector mesin. Di sini display data training dan testingnya, kemudian sudah ada hasilnya. Di sini SVM terbagi menjadi beberapa. Yang pertama kernel RPF, kemudian kernel linear, kemudian kernel polinomial, kemudian sigmoid. Jadi ini rata-ratanya untuk rata-rata dari RPF 0,74, kemudian dari kernel linear 0,75, polinomial 0,4, kemudian sigmoid 0,72. Untuk SVM jadi paling tinggi di sini kernel linear dengan average 7,56. Selanjutnya algoritma yang terakhir yakni penerapan di decision tree classifier. Nah, di sini hasilnya dengan DIP 3 average-nya adalah 0,8 dan DIP 5 0,71. Nah, untuk hasil akurasi tertinggi dimiliki oleh support vektor mesin dengan kernel linear, yakni 0,756. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk performa akademik dengan dataset yang kita gunakan tadi, akurasi yang paling tinggi menggunakan algoritma support vektor mesin dengan hasil 0,756. Demikian untuk penyajian tugas pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.